Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 26 September, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG, teman-teman bisa lihat hari ini mengalami koreksi 0,71% dengan area low ada di 7039. Area support yang sudah semakin dekat dengan area 7000 ya teman-teman. Setelah sebelumnya kita membuat area support kurang lebih di 7150 atau 7150, 7149, kemudian hari ini berhasil dijebol. Tapi closingnya cukup menarik karena ada rejection dari area supportnya. Dan kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, di sini bisa kita lihat bahwa ada rejection. Kelihatan banget ya teman-teman. Di sini ada rejection daripada area support IHSG. Sehingga ini berhasil membuat IHSG kembali mengalami kenaikan dan closingnya hanya minus 0,71%. Karena kalau misalnya nggak rebound, IHSG closingnya misalnya di area low-nya, kita bisa ukur dari open. Dari open sampai area low tuh bisa minus hampir 2%. Jadi cukup baik untuk closing hari ini walaupun pergerakannya mungkin menjebol area support ya teman-teman. Dan kita akan buka rti.co.id, bisa kita lihat juga hari ini transaksi cukup normal 14,8 triliun. Bisa kita lihat closingnya langsung dibanting jauh lebih dalam, akhirnya sideways, kembali turun sebelum akhirnya closingnya ditarik. Yang cukup menarik adalah dana asing hari ini net sell. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman, asing net sell. Kalau asing net sell ada potensi IHSG koreksi dan net sell-nya pasti di saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Jadi silahkan dipantau, dimana kita juga akan bahas saham-saham yang berhubungan erat, yaitu yang pertama adalah BBCA. Saham BBCA pada perdagangan hari ini masih mampu closing positif ya teman-teman. Saham BBCA ini salah satu saham dengan market cap yang besar dan opennya hari ini di bawah, dimana opennya langsung dibanting di 8.200 dan closingnya di 8.425. Area 8.200, 8.300 adalah area support yang memang sudah kita lihat ya teman-teman, dimana area ini menjadi area yang kuat untuk saham BBCA karena ini adalah area neckline daripada rounding bottomnya. Jadi wajar kalau misalnya saham BBCA setelah mengalami kenaikan cukup tinggi sampai area tertingginya di 8.875, kemudian dia koreksi lalu menyentuh area neckline-nya kembali. Dan bisa kita lihat juga bahwa pada saat belum mengalami breakout sudah 4 kali kurang lebih area 8.250 atau 8.300 menahan kenaikan dari BBCA. Jadi so far BBCA bergerak masih cukup baik ya teman-teman. Dan juga hari ini volumenya cenderung bagus. Volumenya jauh lebih tinggi dibanding volume beberapa hari yang lalu. Untuk target rounding bottomnya masih bisa naik sampai area 9.500 dan pergerakannya masih cukup baik. Jadi teman-teman yang mau beli kalau besok BCA koreksi lagi, silakan beli sampai deket-deket area 8.200. Kalau 8.200-nya jebol, tentu BBCA bisa koreksi jauh lebih dalam, di mana support berikutnya di kisaran area angka psikologis yaitu di area 8.000. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BBRI. BBRI pada perdagangan hari ini ditutup positif 1,34%. Sempat dibuka melemah 4480 lalu bikin area low sampai 4410
Beda satu tick dengan area support yang sempat kita buat beberapa hari yang lalu, yaitu di area 4400, dan kemudian dia rebound, berhasil mengalami kenaikan sampai closing di area 4540. Artinya BBRI udah berhasil retest daripada area neckline cup and handle-nya, dan sepertinya BBRI siap untuk melanjutkan kenaikannya ke area yang lebih tinggi ya teman-teman. Di mana target terdekat ada di area 4980, dan ini menjadi kesempatan yang menarik untuk teman-teman yang mau trading di saham Bank BRI, karena hari ini sudah berhasil mantul dari area supportnya, jadi cukup menarik untuk bisa beli saham Bank BRI. Selain itu, besok juga ada potensi breakout daripada area trendline-nya, di mana sempat membuat area trendline setelah gagal breakout dari area 4700. Jadi kalau breakout juga dengan volume hari ini harusnya besok bisa breakout dengan target terdekat ke 4980. Perlu diingat juga bahwa Bank BRI ini masih memiliki gap yang cukup besar, di mana gap ini belum ditutup ya teman-teman. Jadi area ini ada potensi ditutup dan BRI mampu menyelesaikan target kenaikan ke 4980. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah Bank BNI. BBNI hari ini juga bergerak sangat baik. Open di 8875, membentuk area low di 8750 dan closing di area 9000. Kembali lagi Bank BNI masuk ke area supportnya. Area support 8850 sampai 8650, di mana low-nya ada di 8750. Dan kalau masih ada koreksian sampai area 8650 masih cukup menarik untuk saham Bank BNI, karena Bank BNI ini juga berhasil membentuk cup and handle dengan target kenaikan tuh ke 10.275. Harusnya area 10.000 menjadi area all time high juga bagi saham Bank BNI. Dan hal yang menarik juga adalah kenaikan hari ini itu disertai dengan volume. Artinya ada bandar ataupun market maker ataupun orang yang punya duit dalam jumlah banyak yang ngebeli saham Bank BNI pada saat mengalami penurunan, sehingga volumenya cukup besar dibanding volume hari kemarin. Jadi cukup menarik dengan target terdekat resisten ada di 9375, lalu ke 9875, dan yang terakhir adalah ke area 10.275. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini masih dari sektor perbankan, Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini kita akan lihat Bank Mandiri ini ekornya panjang sekali. Open di 9125, low-nya di area 8950. Beda satu tick ya teman-teman. Beda satu tick dengan area support yang sempat kita buat di area 8925 dan closingnya cukup cantik. 9250 bagus, disertai dengan volumenya juga lumayan. Bank Mandiri ini sebenarnya membuat dua pola ya teman-teman, yaitu cup and handle dengan target 10.400 dan juga rounding bottom. Area rounding bottom ini neckline-nya kebetulan di 9.100 sampai area 8.925 ya teman-teman, dimana area ini sudah dua kali. Bisa kita lihat dua kali di retest hari ini tanggal 26 September dan sebelumnya. Sebelumnya itu ada di kisaran tanggal 16 September. Jadi udah dua kali area neckline-nya di retest dan cukup kuat untuk ngebuat saham Bank Mandiri closing di atas daripada area 9.200. Dan untuk di area 9.050 ya teman-teman. Ini kita akan pindahkan ke area atasnya untuk menjadi resisten terdekat sekarang. Untuk resisten terdekat 9.500, lalu kalau bisa breakout ada potensi naik ke area 10 ribuan ya teman-teman.
Jadi kalau mau buy on breakout, silahkan buy on breakout di 9.500. Jelas saham Bank Mandiri ini uptrend yang sangat kuat. Karena naiknya tuh sangat-sangat bagus dan minim sekali koreksi-koreksi yang besar ya teman-teman. Jadi cukup bagus, cukup baik. Silahkan pantau di area support terdekat. Ataupun kalau mau buy on breakout, silahkan pantau 9.500. Kalau breakout ada potensi melanjutkan kenaikan ke area yang jauh lebih tinggi. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Harum. Harum hari ini ditutup melemah 4,95%, gap down ya Harum. Harum tuh perdagangan kemarin low-nya di 1905. Hari ini opennya langsung di 1865, high di 1875. Ada gap down untuk Harum dan secara volume Harum jelas bukan volume yang bagus. Karena volumenya besar dan juga merah ya teman-teman. Merah besar dan sudah 2 kali Harum gagal bertahan di atas area 1950. Di mana area ini adalah area resisten daripada cup and handle-nya, di mana sebenarnya Harum secara volume bisa breakout tapi mungkin masih harus koreksi-koreksi dulu. Support terdekat 1850 sampai 1770. Kita harap area support ini mampu menahan penurunan saham Harum karena selain daripada ini adalah area support, terdapat juga sebuah area trendline di mana trend line-nya kita akan tarik dari area yang ada di sini sampai di sini. Yap, jadi kurang lebih ada trend line yang berpotensi menahan penurunan daripada saham Harum. Silakan teman-teman pantau besok kira-kira apakah mampu menahan ataupun bertahan di atas 1770. Karena secara volume 2 hari ini cukup mengkhawatirkan. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah PTBA. PTBA pada perdagangan hari ini terpantau melemah 3,49%, melemah disertai dengan volume ya teman-teman. Volumenya hari ini cukup besar, bahkan lebih besar dibanding beberapa waktu yang lalu. Kalau kita coba tarik garis trend line, masih berada di atas harusnya daripada trend line-nya. Walaupun trend line-nya akan bertepatan dengan area support yang ada. Support terdekat di 4160. Sekarang ada di support, boleh cicil sampai area 4030. Jadi kalau misalnya turun-turun PTBA sampai ke area trend line, kita harap area ini mampu menahan PTBA serta melanjutkan kembali kenaikannya ke area resisten di kisaran 4630. Tapi kalau kemudian di area supportnya di 4030-nya jebol, maksimal di 4000 dan 4000-nya juga jebol, maka kita harus berpisah dulu dari saham PTBA karena ada potensi mengalami penurunan lanjutan. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham, BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, Harum, dan PTBA. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan cek dan recheck kembali. Kalau ternyata tidak sesuai, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.